Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang data flow testing. Kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Abdil Ahmad, beserta 2 teman saya, Viko Dwiananto dan Bintang Fatma Ramanda. Penjelasan apa sih data flow testing itu? Nah, data flow testing adalah rangkaian strategi pengujian berdasarkan pemilihan jalur melalui aliran kontrol program untuk menyelidiki urutan kejadian yang terkait dengan status variabel atau objek data. Pengujian aliran data berfokus pada variabel, menerima, dan di mana nilai-nilai ini digunakan. Definisi data flow testing. Ada 2 contoh. Yang pertama, data flow testing yang memakai metode memilih jalur program berdasarkan pada lokasi dari definisi dan penggunaan variabel-variabel pada program. Yang kedua, data flow testing ini adalah salah satu strategi pengujian yang berfokus pada variabel data dan nilainya, yang digunakan dalam logika pemrograman produk perangkat lunak. Dengan memanfaatkan grafik aliran kontrol, pengujian aliran data adalah bentuk pengujian kotak putih dan pengujian jenis struktural yang umumnya terus memeriksa titik-titik di mana nilai data diterima oleh variabel dan pada titik-titik ketika dipanggil untuk digunakan. Ini digunakan untuk mengisi celah antara pengujian jalur dan uji cabang. Tujuan dari data flow testing. Tujuannya digunakan untuk mencari error pada daerah kecil tertentu. Jadi tidak realistis untuk mengasumsikan bahwa data flow testing akan digunakan secara ekstensif bila melakukan tes suatu sistem yang besar. Biasanya, data flow testing akan digunakan pada daerah tertentu yang ditargetkan sebagai penyebab kesalahan dari software. Oke, selanjutnya keuntungan menggunakan pengujian data flow testing. Yang pertama yaitu ide dasar di balik bentuk pengujian ini adalah untuk mengungkapkan kesalahan dan kesalahan pengodean yang dapat berakibat pada implementasi dan penggunaan variabel data atau nilai data yang tidak sesuai dalam kode pemrograman, yaitu anomali data. Seperti semua variabel data yang ada dalam kode pemrograman telah diinisialisasi atau tidak. Variabel data yang digunakan telah diinisialisasi sebelumnya atau tidak. Jika variabel data diinisialisasi telah digunakan, setidaknya sekali dalam kode pemrograman. Yang kedua, keuntungan pengujian dengan menggunakan data flow testing. Pengujian arus data membantu untuk menentukan salah satu masalah berikut, yaitu masalah variabel yang dideklarasikan tetapi tidak pernah digunakan dalam program. Selanjutnya, variabel yang digunakan tetapi tidak pernah dinyatakan. Selanjutnya, suatu variabel yang didefinisikan beberapa kali sebelum digunakan. Yang terakhir yaitu deallocation variabel sebelum digunakan. Selanjutnya, metode data flow testing. Proses pengujian aliran data dapat dilakukan melalui 2 pendekatan atau metodologi yang berbeda, yaitu pengujian arus data statis dalam pengujian statis. Studi dan analisis kode dilakukan tanpa melakukan eksekusi aktual kode, seperti file header yang salah atau penggunaan file pustaka atau kesalahan sintaks. Umumnya, selama pengujian jenis ini yaitu definisi, penggunaan, dan pola DU atau definition use dari variabel data dipantau dan diamati dengan bantuan grafik aliran kontrol. Pengujian aliran data dinamis ini melibatkan eksekusi kode untuk memantau dan mengamati hasil. Pada dasarnya, terlihat setelah cangkupan sifat aliran data, jenis pengujian ini dapat terdiri dari aktivitas berikut. Yang pertama yaitu identifikasi semua pasangan DU atau definition use, yaitu definisi dan penggunaan dalam kode. Yang kedua yaitu mendeteksi jalur yang layak antara masing-masing definisi dan pasangan penggunaan.
Yang ketiga yaitu merancang dan membuat set kasus uji untuk setiap jalur. Selanjutnya yaitu bagaimana data digunakan dalam kode pemrograman. Umumnya, objek data yang terjadi dalam siklus hidup pemrograman berjalan melalui fase-fase berikut, yaitu yang didefinisikan, variabel data didefinisikan, dibuat, dan diinisialisasi bersama dengan alokasi memori ke objek data tertentu. Penggunaannya, deklarasi variabel data dapat digunakan dalam kode pemrograman dalam dua bentuk. Yang pertama sebagai bagian dari predikat P, seperti if A lebih besar B. Yang kedua dalam bentuk komputasi C, ketika item data terlibat dalam perhitungan untuk memberikan beberapa output. Selanjutnya yaitu definition use testing pada data flow testing. Define use testing menggunakan jalur grafik program yang terhubung ke node tertentu grafik yang menghubungkan dengan variabel untuk menghasilkan kasus uji. Istilah define atau use mengacu pada dua aspek utama dari suatu variabel. Didefinisikan baik nilai ditetapkan untuk itu, atau digunakan nilai yang diberikan ke variabel digunakan di tempat lain. Mungkin ketika mendefinisikan variabel lain. Tentukan atau gunakan pengujian lebih dulu diformalkan oleh Sandra Reps dan Elaine Waker pada awal tahun 1980. Baik, selanjutnya yang dimaksud definition use testing. Define atau use testing dimaksudkan untuk digunakan dengan program terstruktur. Program ini disebut sebagai P dan grafiknya sebagai G dalam kurung P. Grafik programnya tunggal node masuk dan keluar, dan tidak ada sisi dari node ke dirinya sendiri. Sekumpulan dari variabel dalam program disebut V, dan himpunan semua jalur dalam grafik program P dalam kurung G adalah patch dalam kurung P dalam konteks mendefinisikan atau menggunakan pengujian sehubungan dengan variabel yang ada dua jenis node, mendefinisikan node dan node penggunaan. Node didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan node disebut sebagai DIF dalam kurung VN. Node N dalam program grafik P adalah simpul yang menentukan dari variabel V dalam himpunan V jika dan hanya jika pada N V didefinisikan misalnya sehubungan dengan variabel X, node yang mengandung pernyataan seperti input X dan X sama dengan 2. Akan keduanya mendefinisikan node. Berikutnya, node penggunaan disebut sebagai use dalam kurung VN. Node N dalam program grafik P adalah node penggunaan dari variabel V di set V jika dan hanya jika pada N V digunakan. Misalnya sehubungan dengan variabel X, node mengandung pernyataan seperti cetak X dan A sama dengan 2 ditambah X, akan keduanya menjadi node penggunaan. Berikutnya, node penggunaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada bagaimana variabel digunakan. Misalnya, variabel dapat digunakan saat menetapkan nilai ke variabel lain, atau mungkin digunakan ketika membuat keputusan yang akan mempengaruhi aliran kendali program. Dua tipe utama dari penggunaan node adalah yang pertama, predikat use variabel digunakan saat membuat keputusan, misalnya jika B lebih besar dari 6. Berikutnya, C-use, penggunaan komputasi variabel digunakan dalam perhitungan. Untuk contoh, B sama dengan 3 ditambah D sehubungan dengan variabel D.
Berikutnya 3 jenis penggunaan node pada definition use testing. Ada 3 jenis penggunaan node lainnya yang semuanya pada dasarnya subclass dari penggunaan tipe C. Yang pertama, use. Penggunaan output nilai dari variabel adalah output ke lingkungan eksternal, misalnya layar atau printer. Berikutnya, use, penggunaan lokasi nilai variabel digunakan, misalnya untuk menentukan posisi array yang digunakan, misalnya A dalam kurung B. Berikutnya, use, penggunaan iterasi nilai variabel digunakan untuk mengontrol jumlah iterasi yang dibuat oleh loop, misalnya untuk integer i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil sama dengan 10, titik koma, i plus plus. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.